Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata nikmat darinya kita bisa hadir di tempat ini. Semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata kita sehat dan kuat, tetapi taufik Allah lah yang menggiring kita ke tempat ini. Dan tentu siapapun yang hadir di sini tujuannya adalah untuk beribadah, mendengarkan khutbah, sekaligus melaksanakan sholat Jumat, bukan untuk istirahat siang hari setelah lelah bekerja tadi pagi. Kita duduk di sini untuk beribadah, mendengarkan khutbah adalah bagian dari ibadah. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini iman kita bertambah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, di mana Rasulullah diberikan satu posisi yang disebut sebagai maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Dan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diisyaratkan dalam salah satu firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak di akhirat nanti Tuhanmu akan memberikan kepadamu suatu kedudukan sehingga engkau merasa puas dengan itu. Dan juga dalam hadis tentang syafaat Nabi, di mana Allah menyatakan kepada Rasulullah, sal tu'ta, mintalah pasti engkau akan diberi. Fakta ini tentunya tidak menafikan kedudukan Rasulullah di dunia sebagai manusia, bahkan makhluk paling mulia, bahwa Rasulullah di akhirat Allah berikan kedudukan mulia, itu pasti. Tetapi keterangan ini tidak menafikan bahwa Rasulullah pun di dunia adalah manusia paling mulia, bahkan makhluk paling utama. Hanya saja di dunia, betapapun Allah menjadikan Rasulullah sebagai manusia paling utama, paling mulia, tapi tetap saja ada kelompok yang tidak percaya. Ada saja kelompok yang mendustakannya, bahkan berani menghinanya.
Tapi demi Allah, di akhirat nanti siapapun manusianya, bahkan mereka yang saat ini mendustakannya, tidak mau beriman kepadanya, bahkan berani menghinanya, demi Allah di akhirat nanti yang mereka harapkan hanya syafaatnya Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Maka oleh karenanya tentu fakta ini harusnya membuat kita yang mengakui sebagai umatnya semakin besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Karena jika semata-mata mengharapkan surga dengan sebab amal kita, kecil rasanya harapan itu kalau bukan karena syafaatnya Rasul. Apalagi Nabi mengatakan bahwa setiap orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Artinya bahwa sehebat apapun ibadah kita, tidak ada jaminan bahwa kita pasti masuk surga kalau bukan karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu bentuk rahmat itu adalah diberinya syafaat kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterima ibadah kita yang sederhana dan masih banyak kurangnya itu, dan diampuni dosa-dosa kita yang masih banyak itu, sehingga berhak mendapatkan surga. Nah, kemudian syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah syafaatul Rasul fil khalqi kullihim. Syafaatnya Rasul terhadap semua makhluk, semua manusia, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Dan itu terjadi ketika manusia berada di mauqif, di satu tempat yang dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, menunggu saatnya hisaban amal, dijemur dengan terik matahari yang jaraknya hanya 1 mil dalam riwayat. Maka mereka sudah tidak tahan menunggu saatnya hisaban, sehingga fayatawassaluna bil anbiya alaihimus salam kay yu'ajjilullahu subhanahu wa ta'ala al hisaba wal qada'a bainahum. Manusia pun kemudian mencoba untuk meminta bantuan kepada para nabi agar nabi memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab serta keputusan untuk mereka. Mereka pun datang ke Nabi Adam, tetapi Nabi Adam tidak bisa mengabulkan permintaan mereka. Datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, bahkan sampai ke Nabi Isa, semuanya tidak ada yang bisa memenuhi harapannya, hingga sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah sahibus syafaatil uzma, sehingga Nabi bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan kepada Rasulullah, irfa' ra'sak, bangkitlah Muhammad, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah, apa yang kau minta pasti akan diberikan. Ishfa' tusyaffa', berilah syafaat, pasti syafaatmu akan diterima. Inilah riwayat yang menjadi dasar bahwa Rasulullah kelak akan memberikan syafaat bagi seluruh umat manusia ini. Lalu yang kedua, syafaatul Rasul fi ummati, syafaatnya Rasul khusus untuk umatnya. Nah, yang salah satu dasarnya adalah hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi, bahwa beliau mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah.
Allah beri kesempatan untuk berdoa dan doanya pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan kata Rasul, semua nabi sudah menggunakan doa itu waktu di dunia. Nabi Nuh sudah menggunakan doanya, yang karena sebab doa Nabi Nuh tenggelam seisi dunia ini saat itu, banjir hebat. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku, kata Nabi, aku menyimpan doaku. Rasulullah tidak pernah menggunakan doanya. Jika Rasul mau menggunakan doanya saat datang ke Taif, mau meminta perlindungan kepada penduduk Taif karena kota Mekah sudah tidak lagi kondusif untuk dakwah, Nabi terancam, sahabat-sahabat yang mengikutinya banyak yang dibunuh, pamannya sudah tidak ada, Siti Khadijah pun sudah tidak ada. Tapi yang didapat, Rasulullah dilempari batu sehingga berlumuran darah. Malaikat penjaga gunung pun datang menawarkan bantuan. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Keduanya menawarkan, kalau engkau mau Muhammad, 2 gunung ini bisa saja ditimpakan kepada mereka. Kata Nabi, jangan. Aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman dan mengikutiku. Kalau saja Nabi mau, tinggal berdoa saja, memohon kepada Allah, habis orang Taif, habis orang-orang Quraisy itu. Seperti umat-umat terdahulu, dengan doa nabinya mereka hancur. Tapi Nabi tidak pernah menggunakan doa itu. Kenapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, kata beliau. Karena aku akan memberikan syafaat dengan doa itu kepada umatku nanti di hari kiamat. Dan syafaat ini pun ternyata bermacam-macam. Di antaranya adalah asy-syafa'ah li ahlil jannah bidukhuliha ba'da intihail hisab, atau asy-syafa'ah liman tasawat hasanatuhu was-sayyi'atuh. Yang pertama, syafaat Nabi yang diberikan kepada orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Dan ini keterangannya ada di dalam surah Al-A'raf, di mana di surat Al-A'raf dijelaskan bahwa nanti di akhirat ada sekelompok orang yang pada saat ditimbang amal kebaikan dan keburukannya sama, sehingga mereka tidak ditempatkan di surga, juga tidak ditempatkan di neraka. Berada di satu tempat namanya A'raf. Namun di situ pun mereka merasa tersiksa karena sangat ingin sekali ke surga, melihat teman-temannya dengan kenikmatan surga, tetapi tidak bisa sampai ke sana. Dan begitu takut melihat neraka, karena mereka pun bisa melihat orang-orang yang di neraka. Namun akhirnya dengan syafaat Rasulullah SAW, Allah mengampuni mereka dan dimasukkannya ke surga. Inilah yang disampaikan di dalam hadis Abu Hurairah, di mana Allah menyampaikan kepada Rasul, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaih minal babil aymani min abwabil jannah. Masukkanlah di antara umatmu itu Muhammad orang-orang yang tidak akan dihisab dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Lalu yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahli surga, yaitu dengan memasuki surga setelah selesainya hisab. Kalau yang tadi tanpa melewati hisab, setelah mereka ditempatkan di A'raf, ada lagi orang-orang yang mendapatkan syafaat setelah melewati hisab, melewati hisaban amal, tetapi hisabnya ringan. Inilah berkat syafaatnya Nabi juga. Nabi memohon agar umatnya diringankan hisabnya. Lalu yang ketiga adalah syafaatul Rasul alaihi salatu wassalam li ummatihi
bi an turfa'a darajatuhum fil jannah. Syafaatnya Rasul untuk umatnya agar derajat mereka ditinggikan di surga. Lalu berikutnya adalah asy-syafa'ah li aqwamin yadkhulunal jannata bighairi hisab. Syafaat Nabi untuk sekelompok orang yang masuk surga tanpa melewati hisaban amal. Bukan kelompok yang A'rab tadi, tetapi ini istimewa yang disebut di surah Al-Waqiah sebagai kelompok as-sabiqun, orang-orang yang lebih dulu menempati surga. Mereka masuk surga tanpa hisab. Itu pun adalah bentuk syafaatnya Nabi, di mana Allah menyatakan di dalam hadis qudsinya, hadhihi ummatuk, inilah umatmu Muhammad, wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ada 70.000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Mereka yang 70.000 ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Namun demikian, jika hanya berharap masuk 70.000 kelompok ini, tentunya kecil harapan kita. Tetapi masih ada keterangan dari para ulama bahwa dari 70.000 ini setiap orangnya akan bisa membawa yang lainnya. Maka harapan kita adalah, kalaupun tidak termasuk yang 70.000, setidaknya kita termasuk orang-orang yang dibawa oleh mereka. Lalu yang berikutnya adalah syafa'atul Rasul alaihi salatu wassalam fi man dakhalan nar minal muslimin. Bahwa syafaat Rasulullah yang diberikan kepada orang yang sudah masuk ke dalam neraka dari kalangan umat muslim, yaitu dengan mengeluarkan mereka dari neraka, tetapi dengan syarat wala tatahaqqaqu tilka syafa'ah illa li ahli tauhid. Syafaat semacam ini tidak mungkin diberikan kecuali karena satu syaratnya, orang itu ahli tauhid. Karena Nabi menyatakan lanjutan dari doa yang tadi, bahwa aku menyimpan doaku untuk memberi syafaat kepada umatku, fahiya nailatun man mata minhum la yusyriku billahi syai'a. Nabi memberi catatan, syafaatku itu akan diraih oleh siapapun dari umatku yang mereka mati tidak membawa dosa menyekutukan Allah dengan apapun, tidak membawa dosa syirik syaratnya. Artinya syirik yang sampai menjadikan dirinya kufur kepada Allah. Jika mati masih membawa keyakinan tauhid, bahkan sudah masuk neraka pun Rasulullah masih memberikan syafaatnya untuk mereka. Kemudian yang berikutnya adalah khusus ada syafaat Nabi yang diberikan untuk pamannya Abu Thalib, di mana kita tahu dalam sejarah Abu Thalib adalah paman yang sangat menyayanginya, bahkan yang paling mendukung dakwahnya Nabi. Tokoh-tokoh Quraisy merasa segan untuk menyakiti Nabi karena posisi Abu Thalib. Namun yang disayangkan oleh Nabi, sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Abu Thalib dinyatakan mata 'alal kufri, mati dalam keadaan kufur dan berhak masuk neraka. Tetapi jasa-jasanya begitu besar, sehingga Rasulullah memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk memberikan syafaat, dan dikabulkan oleh Allah. Itu pun bukan menggugurkan hukumannya dengan tidak dimasukkan ke neraka tetapi ke surga, tetapi bi an yukhaffifa azabah, yaitu dengan meringankan azabnya. Hingga ada dalam satu hadis Nabi mengatakan, huwa fi dhahdahin min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dia pamanku, kata Nabi, berada pada neraka yang paling dangkal, tetap di neraka.
Dan tentunya sedangkal-dangkalnya neraka tidak ada yang ringan. Tapi kalau bukan karena aku, kata Rasulullah, maka dia, pamanku itu, akan berada di neraka yang paling bawah. Nggak peduli walaupun itu pamannya Nabi. Itulah pentingnya akidah, tauhid, kunci keselamatan kita di akhirat. Maka yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan, sebab apa yang bisa kita perbuat agar termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Yang pertama adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala, tauhid kepada Allah. Ini mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Jangan sampai lepas keyakinan tauhid ini sampai akhir hayat, karena inilah sebab paling utama mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, kata Nabi, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tentu maknanya bukan hanya mengucapkan secara lisan, tetapi ucapan itu datang dari keyakinan yang menghujam di hatinya. Lalu yang kedua, ad-du'a ba'dal azan, berdoa setelah azan. Jangan dianggap remeh dan sepele. Ada dasarnya di mana Rasulullah bersabda bahwa man qala hina yasma'un nida, siapa orang yang berdoa ketika mendengar suara panggilan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Siapa yang membaca doa itu, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka pasti orang itu akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Jangan lupa dan jangan malas untuk membaca doa itu. Pasti hafal semua kita. Dan yang terakhir adalah kasratus salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Hari ini kita sudah tidak lagi bisa menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa lagi bertemu secara lahir, tidak bisa memeluknya, mendengarkan nasihatnya. Yang bisa kita lakukan jika di akhirat ingin dekat dengan beliau adalah memperbanyak sholawat, karena beliau mengatakan, inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya di antara kalian denganku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Artinya tidak peduli dia berasal dari generasi mana, walaupun hidupnya di akhir zaman tidak pernah melihat wajah Rasulullah, jika banyak bersolawat, ada harapan kita menjadi orang yang dekat dengan beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.